Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini saya ingin bercerita tentang seorang gadis remaja yang saking bucinnya sampai hampir merenggut nyawanya sendiri. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Tia. Tia adalah gadis berumur 16 tahun. Dan di saat kejadian, ia baru aja duduk di kelas 2 SMA. Tia gadis yang cantik, periang, dan kata teman-temannya ada sedikit sombong-sombongnya dia. Mungkin karena dia cantik, jadi dia merasa memiliki nilai lebih dibanding teman-temannya. Dan karena kecantikannya tersebut, banyak cowok-cowok yang mendekatinya. Dari sekian banyak cowok yang menyatakan cinta, akhirnya Tia melabuhkan hatinya pada seorang cowok, kita sebut aja namanya Dimas. Sebenarnya teman-teman Tia agak bingung, kenapa Tia memilih Dimas? Karena setahu mereka Tia menyukai cowok-cowok tampan. Sedangkan si Dimas ini dari wajah agak kurang gitu. Dan banyak pria dengan wajah lumayan yang ditolak oleh Tia. Imbasnya tudingan matre pun disematkan padanya. Karena memang si Dimas ini anak orang berada. Banyaklah duitnya. Karena banyak duit, si Dimas sering hangout dengan Tia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama lepas sekolah. Yang semakin membuat mereka bebas karena dari pihak keluarga memang memberikan mereka kebebasan untuk pacaran dan jalan-jalan. Kadang-kadang Dimas pun mengajak teman-teman Tia. Dia menghamburkan uangnya untuk menraktir Tia dan teman-temannya. Mulai dari traktir makanan, nonton bioskop, hingga bermain time zone. Pokoknya teman-teman Tia kecipratan duit lah. Tapi ada salah satu teman Tia yang tidak menyukai Dimas. Sebut saja namanya Ica. Si Ica ini secara diam-diam memperingatkan Tia untuk tidak terlalu menuruti keinginan Dimas yang selalu ingin menghabiskan waktu bersamanya. Si Ica ini mengatakan hal itu karena ia melihat si Tia seperti sudah kebablasan. Dulunya hanya jalan-jalan begitu sekolah usai. Semakin lama semakin sering mereka bertemu. Bahkan mereka mulai berani membolos. Hal itu bagi Ica merupakan pertanda nggak baik. Tapi diperingatkan seperti itu, si Tia hanya menganggap angin lalu. Ia meyakinkan Ica kalau ia bisa menjaga diri. Jadi nggak usah khawatir, kayak gitulah katanya. Ya, tapi setidaknya kalian jangan bolos hanya untuk pacaran. Guru-guru udah mulai curiga loh, masa kalian dua gak datang di hari yang sama? Sedangkan guru-guru tahu kalian tuh pacaran. Kayak gitulah kata si Ica. Terus si Tia menjawab, itu kan karena ada yang bocor mulutnya ngadu-ngadu ke guru waktu kami di belakang sekolah. Geleng-geleng kepala si Ica. Terus ia menjawab, salah siapa kalian ketahuan? Lagian ngapain coba kalian kis-kisan di belakang sekolah? Udahlah Ca, ngomel aja mulutmu. Si Ica terdiam digituin temannya sendiri. Gak tahu mau ngomong apa lagi dia. Yowis, yang penting aku sebagai teman udah ngingetin dia. Kayak gitulah Ica membatin. Dan akhirnya ketakutan Ica pun terjadi. Saat itu malam pergantian tahun baru. Mereka mengadakan acara bakar-bakar ayam di rumah Dimas. Yang ikut saat itu adalah si Tia, Ica, dan 3 teman perempuan lainnya. Cuma Dimas sih punya rumah laki-laki sendirian. Mereka bersukacita merayakan malam pergantian tahun baru. Begitu teng jam 12 malam, mereka pun melepaskan petasan. Suasana jadi meriah. Langit malam yang tadinya hitam pekat pun berubah menjadi warna-warni karena ledakan petasan. Lepas acara, Ica pun dijemput ayahnya. Terus Ica mengajak keempat temannya untuk pulang, karena rencananya 4 teman perempuannya ini akan menginap di rumah Ica. Memang, di antara para gadis ini, rumah Ica yang lebih dekat dengan rumah Dimas. Jadi maksudnya lepas acara biarlah mereka menginap di rumah Ica aja gitu. Terus paginya diantar ke rumah masing-masing. Tapi ternyata Tia menolak. Ia mengatakan lebih baik ia menginap di rumah Dimas aja. Ica pun mengerutkan keningnya. Kamu yakin? Terus si Tia menjawab, kamu tenang aja, Dimas bakal jagain aku kok, kata Tia dengan penuh keyakinan. Jangan gitu Tia, kan aku udah janji sama mamamu bakal bawa kau nginap di rumahku. Kok tiba-tiba kau berubah pikiran gini, nanti aku yang disalahin. Udah, tenang aja, aku udah nelpon mama. Dia ngizinin kok. Ica seperti nggak percaya. Ayah Ica pun memutuskan ikut campur dalam urusan muda-mudi ini. Mana nomor mamamu? Biar om telepon. Om nggak mau nantinya ada apa-apa denganmu, om yang disalahin karena nggak bawa kamu pulang. Si Tia pun memberikan nomor mamanya, dan si Om pun menelpon. Dan ajaib memang, emaknya ngizinin loh untuk nginap di rumah pacarnya. Waktu si Om nanya kenapa si ibu percaya nggak bakalan terjadi apa-apa dengan Tia dan Dimas, si ibu memberi alasan kalau di rumah Dimas ada bibi pembantu yang ngawasin mereka. Karena di saat itu ortu si Dimas lagi keluar kota. Ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak bisa buat apa-apa lah si Om. Wong mamanya sendiri ngizinin.
Yang penting si Om sudah mastiin kalau si Tia memang diizinin untuk menginap di sana. Ya udah, pulanglah mereka diiringi muka penuh curiganya si Ica. Di dalam mobil si Ica sempat komplain ke ayahnya. Kenapa si ayah nggak maksa Tia aja untuk pulang gitu. Si ayah cuma bilang, ntar kalau Tia nggak senang terus ayah dilaporin ke polisi dengan tuduhan melarikan anak orang gimana? Kamu mau? Tapi Ica nggak percaya sama Dimas tuh ya. Sejak pacaran dengan Dimas, si Tia jadi agak sedikit nakal. Ya si ayah cuma senyum-senyum. Mau gimana lagi? Ibunya ngizinin kok. Walaupun ayah merasa apa yang dilakukan ibunya itu nggak benar lah. Masa ngizinin anak gadis yang nginap di rumah pacarnya? Apa kata orang nanti? Ya udah, banyak-banyak doa biar baik-baik saja mereka. Si ayah menutup pembicaraan walaupun si Ica tetap tidak puas. Keesokan harinya si Tia datang ke sekolah dengan wajah berseri-seri. Memang aslinya si Tia ini memang periang, tapi ini agak berlebihan gitu. Melihat itu si Ica agak lega lah, berarti mereka berdua baik-baik saja. Tapi ternyata keceriaan Tia berlangsung sebentar saja. Berapa bulan kemudian si Tia mulai menunjukkan perubahan. Pelan tapi pasti ia berubah menjadi pemurung. Setiap ditanya kadang-kadang jawabannya nggak nyambung, kayak orang linglung lah. Tapi sewaktu Ica memastikan keadaannya, si Tia hanya menjawab kalau ia baik-baik saja. Tapi ternyata jawaban si Tia adalah jawaban penuh kebohongan. Saat itu malah menunjukkan jam 8. Si Ica yang saat itu sedang menonton TV dikejutkan dengan suara HP-nya yang tiba-tiba berdering. Nomor itu nomornya Tia. Ica pun mengangkatnya. Dan suara yang terdengar dari seberang adalah suara panik seorang wanita parubaya yang tak lain dan tak bukan adalah suara mamanya Tia. Mama Tia meminta Ica untuk datang ke sebuah rumah sakit. Saat Ica menanyakan ada apa, Mama Tia hanya minta ia segera datang. Ya udah, Ica pun diantar ayahnya ke rumah sakit yang disebutkan tadi. Ternyata yang sedang ditangani tim dokter adalah Tia. Tia keracunan karena menenggak baikon. Tia berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Yang membuat Ica kaget adalah si dokter bilang kalau Tia sedang berbadan 2. Meraung-raung lah si mama. Dimas yang ngelakuinnya. Dia nggak mau tanggung jawab, makanya Tia stres, ujar si mama. Saya sudah ingatkan dia bolak-balik Bu, supaya nggak usah terlalu dekat sama Dimas. Tapi Tia nggak pernah dengar, jawab si Ica. Ayah Ica pun ngomong gini, aku takutnya mereka melakukannya waktu malam tahun baru itu kak. Kan waktu itu ku telepon, ku tanya kakak baik-baik, yakin kakak ngizinin dia? Kakak jawab iya. Sebenarnya aku agak heran, kenapa kakak kasih mereka nginap bersama? Kan orang tua si Dimas nggak ada. Kalau alasan ada si Bibi, bisa aja si Dimas ngancam si Bibi untuk jangan coba-coba berani ngelarang mereka melakukannya. Seberapalah kuasanya si Bibi, dia kan cuma pekerja. Mana mungkin dia berani ngelawan Toke ya kan? Si mama pun cuma nangis. Ia sedikit banyak menyadari kalau ia ada andil kesalahan yang menyebabkan Tia nekat menghabisi dirinya sendiri. Setelah berjuang selama hampir 1 jam, tim dokter pun berhasil menyelamatkan Tia. Walaupun si jabang bayi tidak dapat diselamatkan. Mungkin karena malu, setelah Tia keluar dari rumah sakit, keluarga Tia memutuskan pindah rumah. Dan Tia pun berhenti sekolah. Kabar terakhir yang didengar Ica adalah si Tia sudah menikah dengan teman satu kerjanya. Karena setelah putus sekolah, Tia memilih bekerja. Dan di sanalah dia berjumpa dengan jodohnya. Tia juga sudah memiliki 1 anak. Lalu kabar si Dimas bagaimana? Macam gak ada kejadian dia. Dia tetap santai bersekolah. Kalau bukan karena pesan Mama Tia yang meminta Ica untuk tidak menyebarkan berita kehamilan Tia, mungkin udah digetoknya kepala si Dimas. Tapi kan gak mungkin dilakukannya, karena pasti akan mengundang pertanyaan orang-orang. Jadi Ica hanya bisa memendam perasaannya itu. Dan memang cuma Ica yang tahu soal kehamilan Tia. Sedangkan 3 teman lainnya gak tahu. Tia pun keluar dari sekolah dengan alasan mau pindah rumah di luar kota. Jadi mau tak mau Tia pun harus pindah sekolah. Itulah alasan mamanya Tia untuk menutup aib anaknya. Dari kisah si Tia bisa kita ambil pembelajarannya. Kalau yang namanya pergaulan bebas itu lebih rentan mengundang hal-hal negatif daripada positif. Yang apabila kita salah mengambil keputusan, maka kehancuranlah yang didapat. Diharapkan juga kepada orang tua untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya. Tapi saya tetap bingung ya dengan si mamak satu ini. Kok si mamak ngizinin anak gadis yang nginap di rumah cowoknya? Dulu aja waktu saya SMP, mau nginap di rumah teman perempuan aja nggak boleh sama ayah saya. Alasannya ntar buat repot siang empunya rumah. Apalagi minta izin nginap di rumah cowok. Waduh, bisa kena gantung saya mungkin. Soalnya ayah saya orangnya galak. Jadi alasan saya nolak cowok di video sebelumnya tuh memang alasan sebenarnya. Ayah saya memang galak. Tapi galaknya beliau ya memang hanya untuk mendidik gitu. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.